Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang buah roh. Tentang apa adik-adik? Benar, tentang buah-buah roh. Menurut adik-adik, buah roh itu apa sih? Dan seperti apa bentuknya? Apakah sama seperti buah yang biasa kita makan, yang rasanya kadang manis atau ada yang asam? Tentu tidak adik-adik. Oleh sebab itu, ayo kita belajar bersama dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Coba adik-adik buka Alkitab adik-adik di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi adik-adik, buah roh itu adalah sikap hidup seseorang yang sudah bertobat dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ia menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Adik-adik, mari kita belajar bersama dan membahasnya satu persatu. Kira-kira ada berapa tadi yang kita baca buah-buah roh itu? Coba kita hitung kembali. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang kesembilan, penguasaan diri. Berarti buah roh dalam kebenaran firman Tuhan tertulis di sini ada 9 adik-adik. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, kasih. Adik-adik, kasih adalah hukum yang pertama dan terutama di dalam Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-24. Nanti adik-adik baca di rumah. Kasihilah musuhmu. Jadi adik-adik, musuh sekalipun kita wajib untuk mengasihinya. Karena apapun yang kita lakukan dengan kasih, maka hasilnya akan selalu baik. Dan yang lebih penting itu adalah memuliakan Allah. Buah roh yang kedua, sukacita. Sukacita yang dimaksud di sini bukanlah sukacita yang disebabkan oleh keadaan lingkungan di sekitar kita, yang membuat kita bisa tertawa terbahak-bahak, membuat kita bisa bersukacita, bersenang-senang dan bergembira. Tetapi sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang membuat kita tetap mampu bersyukur sekalipun kita di dalam keadaan yang buruk. Itulah buah roh yang dimaksud di sini, yaitu sukacita. Buah roh yang ketiga, damai sejahtera. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera akan memimpin kita juga. Damai sejahtera itu akan tetap tinggal di dalam hati kita adik-adik. Buah roh yang keempat, kesabaran. Kesabaran adalah sikap hati kita yang bisa menahan amarah ego kita ketika kita menghadapi masalah di lingkungan sekitar kita. Sabar itu tidak ada batasnya adik-adik. Jadi Roh Kuduslah yang akan memampukan kita agar kita bisa selalu sabar dalam situasi apapun. Buah roh yang kelima, kemurahan. Kemurahan adalah sikap hati yang mau menolong sesama dengan tulus dan ikhlas tanpa meminta balasan. Ingat cerita orang Samaria yang baik hati atau orang Samaria yang murah hati yang terdapat di dalam kitab Lukas. Nanti adik-adik cari di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 dan seterusnya. Buah roh yang keenam, kebaikan.
Roh Kudus akan selalu memampukan kita untuk berbuat kebaikan dalam bentuk apapun, dimanapun kita berada. Kita lanjut adik-adik. Buah roh yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan adalah orang yang berpegang teguh pada sebuah perjanjian atau sebuah hubungan. Seperti Tuhan Yesus yang selalu setia kepada kita, dan kita pun harus selalu setia kepada Tuhan Yesus. Buah roh yang kedelapan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang dimaksud di sini bukan berarti kita lemah ya adik-adik, tetapi kelemah lembutan yang dimaksud di sini adalah sikap hati kita yang mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan setiap hari. Kita rela dibentuk oleh Tuhan. Buah roh yang kesembilan, penguasaan diri. Penguasaan diri adalah sikap hati kita yang mampu untuk melakukan kebenaran sekalipun kita di situasi dan keadaan yang tidak baik. Nah, itulah tadi adik-adik buah-buah roh yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan.